Halo semuanya, gue Luis di Ekrang Tech ID. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah mouse gaming yang lahir dari Sades yang baru banget dirilis sama mereka, dan ini adalah pertama kalinya gue ngebahas produk mouse dari Sades. Oke, jadi kenapa gue tertarik sama mouse ini? Karena mouse ini tuh harganya cukup terjangkau, cuma di 300 ribuan, dan selain harganya murah, dia ini wireless, dan gue terkejutnya ya ini masih dibrandingkan atau dikategorikan sebagai mouse gaming gitu. Dan mouse ini namanya adalah Sades Oculus. Jadi kalau dibandingkan sama mouse gaming kabel yang range harganya mungkin sekitar 200 sampai 300 ribuan, itu mereka rata-rata masih menggunakan sensor mouse gaming entry level yang meskipun secara performa itu udah sangat baik banget untuk main game FPS. Jadi ya di sini gue cukup penasaran karena harganya udah murah, cuma 300 ribu, wireless pula. Jadi gue penasaran kira-kira apakah ada hal yang dikompromikan atau apakah ada hal yang dikorbankan dari mouse ini, mengingat ya harganya sangat terjangkau, wireless lagi. Oke, jadi Sades Oculus ini harganya ada di sekitar 300 ribuan seperti yang udah gue bilang tadi. Dan kalau ngomongin kompetisinya, jadi ada yang kurang lebih spesifikasinya sama dan wireless juga. Itu ada Corsair Qatar Pro yang harganya itu sekitar 500 ribuan. Dan memang si Qatar Pro itu dia lebih tinggi harganya. Jadi bedanya mungkin sekitar 200 ribuan dan ada beberapa perbedaan dari sisi fitur. Cuman kalau ngomongin secara fundamental atau basis kedua mouse ini kurang lebih sebenarnya sama. Nah, secara shape mouse ini sebenarnya tidak mengingatkan gue dengan shape mouse apapun, cuman sebagai referensi supaya kalian lebih familiar. Jadi dia itu ham di bagian sampingnya itu atau curve-nya itu mirip dengan SteelSeries Sensei, cuman dia ini curve-nya nggak seagresif Sensei karena si Sensei itu dia curve-nya lebih patah, cuman di Oculus ini dia lebih cembung. Lalu di bagian hamnya itu dia sebenarnya kurang lebih memiliki ham yang kurang lebih landainya itu sama kayak si G Pro Wireless atau Superlight. Dan buat rekomendasi hand size-nya di sini gue sebenarnya lebih rekomen untuk ukuran atau hand size yang di atas 18 cm. Mungkin kalau misalkan mulai dari 18 cm itu bisa di claw grip. Kalau misalkan di atas 18 cm itu bisa claw atau fingertip grip. Dan untuk yang di bawah 18 cm sebenarnya gue di sini kurang rekomen karena di gue yang 18 cm aja mouse ini udah agak panjang. Jadi cuman mungkin kalau misalkan di bawah 18 cm kayaknya masih bisa di palm, cuman memang harusnya agak kepanjangan. Oke, jadi kurang lebih rekomendasi hand size seperti itu. Silahkan ukur sendiri ukuran tangan kalian atau ukuran panjang telapak tangan kalian itu seperti apa untuk tahu kira-kira apakah tangan kalian bakal cocok sama mouse ini atau enggak. Kalau dari sisi desain, mouse ini di bagian belakangnya ada seperti biasa logo Sades, yang sebenarnya di sini gue lebih suka kalau misalkan logo Sadesnya kayak yang ada di mic-nya mereka, yaitu Sades Orpheus yang kemarin sempat gue bahas. Karena menurut gue logo yang ada di Orpheus ini buat gue lebih kelihatan modern dan kelihatan lebih keren aja gitu dibandingkan yang ini. Cuman ya balik lagi, ini soal preferensi aja, bisa beda sama kalian. Lalu di bagian covernya ini dia bisa dilepas, dia itu magnetik juga, dan dia itu ada tempat buat naruh jari juga. Jadi untuk melepasnya dia bisa lebih gampang. Oke, jadi di bagian dalamnya sini kita bisa naruh USB dongle 2,4 GHz-nya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalkan dongle-nya itu bakalan bisa hilang. Dan untuk RGB seperti biasa di bagian logo itu ada RGB, di bagian scroll wheel ada, dan di bagian bawahnya itu juga ada, dan semua RGB-nya ini bisa diatur via software. Lalu di bagian bawahnya ini ada switch untuk ganti polling rate mulai dari 125, 500 sampai ke 1000 Hz. Dan di bagian kanannya itu dia ada on off switch. Dan di bagian yang paling atasnya itu kita bisa tetap nyalain mouse ini di kondisi RGB-nya mati supaya baterainya bisa lebih awet lagi. Secara build quality menurut gue ini udah sesuai ekspektasi untuk harga 300 ribuan. Dan build quality-nya seperti yang bisa kalian dengar, tidak ada suara cracking di bagian bodinya. Jadi untuk build quality gue rasa nggak ada masalah. Cuman di sini paling gue cuman nggak setuju sama bagian coating bagian atasnya aja yang menurut gue kurang manis aja gitu. Karena dia ini sangat minyakan banget, apalagi kalau misalkan udah dipakai lama. Untuk fit di bagian bawah dia itu menggunakan bahan Teflon fit biasa yang warnanya hitam, dan di sini dia itu tipis sayangnya, dan bahkan tebelnya itu sejajar sama si plastik sampingnya gitu. Jadi kerasa kasar. Dan sayangnya lagi, setidaknya sampai review ini rilis, Sades nggak menjual fit yang lebih bagus kualitasnya secara terpisah, dan kita juga nggak di-include-kan sama mouse fit lagi. Gitu. Jadi solusi terbaik kalau misalkan kalian pengen ganti mouse fit itu adalah dengan beli mouse fit generic yang kualitasnya lebih bagus. Mungkin kalian bisa beli kayak Tiger Arc yang bulat-bulat itu, karena dia itu lebih tebal dan lebih smooth lagi untuk kalian bisa dapetin glide yang
lebih bagus daripada bawaannya. Jadi ya dari sisi mousepad mungkin kalian bisa pertimbangkan hal itu. Dan kalau misalnya kalian tertarik beli ini, gue mungkin saranin ke kalian untuk bisa langsung ganti aja mousepadnya supaya glide-nya bisa lebih smooth dan lebih baik lagi lah, karena gue rasa kasihan mousepadnya nanti. Untuk paket pembeliannya di sini gue nggak bisa ngomong apa-apa karena di paket pembeliannya itu kita cuman yang paling penting kita dapat mouse sendiri, lalu ada kabel paracord yang dimana kualitasnya udah cukup bagus, fleksibel dan juga ringan. Jadi kalau misalnya kalian pengen pakai untuk ngecharge atau kalian pengen pakai mouse ini di kondisi kabel, ya kalian bisa pakai. Lalu buat dua button utamanya di sini mereka menggunakan Huano Switch yang ratingnya itu 20 juta klik. Dan surprisingly di sini feel-nya cukup berbeda dengan Huano Blue yang sebelumnya pernah gue temuin di mouse-mouse gaming yang sebelumnya pernah gue review. Di sini feel-nya terasa lebih ringan dan dia itu nggak terlalu clicky banget, cuman tactility-nya menurut gue oke dan gue so far nyaman, jadi nggak ada masalah juga. Lalu sisanya set button, lalu DPI button dan segala macam. Di sini gue nggak ada komplain karena placement-nya semuanya bagus. Jadi gue nggak ada masalah atau isu dari sisi switch-nya. Selebihnya mouse ini punya total 6 programmable button yang semuanya bisa kalian atur via software, sampai makro itu juga bisa di softwarenya. Dan paling di sini untuk kalian bisa ngelihat baterai persentasenya itu kalian bisa lihat dari softwarenya, di sini kelihatan persentase baterainya berapa. Cuman di sini karena berhubung gue baru pakai sebentar, gue nggak bisa share ke kalian kira-kira ini baterainya tahan berapa lama. Dan untuk kapasitas sendiri dia 600 mAh. Dan kalau misalkan next time gue udah pakai cukup lama dan baterainya udah habis atau apa, nanti mungkin gue bisa update kira-kira ini bisa tahan berapa lama, nanti gue update di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut buat koneksi wirelessnya, dia ini menggunakan koneksi wireless 2,4 GHz dan kabel tadi juga udah bisa. Dan untuk masalah koneksi gue nggak ada isu sama sekali untuk konektivitasnya, selama ini nyambung-nyambung aja. Dan dia juga delaynya bisa dibilang udah sangat minimum banget dan cenderung udah nggak kerasa dan rasanya udah kayak pakai mouse kabel aja. Cuman di sini jujur gue belum nyobain pakainya barengan sama keyboard yang pakai koneksi radio frekuensi juga gitu. Jadi gue nggak tahu apakah ada interference atau enggak. Cuman di sini gue bakal nyaranin ke kalian untuk sekarang setidaknya kalau misalnya kalian pakai keyboard yang pakai koneksi wireless 2,4 GHz barengan sama mouse yang koneksinya wireless 2,4 GHz juga, itu gue mungkin saranin keyboardnya dicolok aja ke kabel, karena menurut gue fungsi dari mouse gaming wireless itu lebih signifikan lah, supaya koneksinya bisa lebih aman. Ya keyboardnya colok aja supaya mouse-nya bisa koneksinya lebih aman dan kalian bisa main lebih enak terutama di game FPS. Oke, lanjut soal sensor. Di sini Sades Oculus menggunakan sensor Pixar 3325. Ini mana 3325 ini adalah sensor mouse gaming line-up Pixar yang biasa dipakai di mouse gaming yang low end gitu. Dan dia itu punya 20G maximum acceleration dan 100 fps. Dan kalau dibandingkan dengan mouse gaming yang lebih murah yang kabel, itu gue kasih contoh kayak G102, itu dia punya dia itu menggunakan Mercury sensor yang spesifikasinya itu punya 25G acceleration dan 200 fps. Jadi sedikit lebih superior. Cuman kalau dibandingkan sama yang setara sama si Sades Oculus yang harganya lebih mahal, itu ada, yaitu tadi udah gue bilang si Corsair Qatar Pro yang sama-sama pakai sensor 3325 juga. Cuman secara value tentu aja lebih baik si Sades Oculus ini, karena dengan sensor yang sama dia itu harganya bisa lebih murah sekitar 200 ribuan. Oke, kalau secara performa bisa dibilang tracking akurasinya nggak ada masalah sama sekali. Cuman di sini karena dia maksimum akselerasinya masih di bawah 30G, jadi untuk game-game FPS yang biasanya majority menggunakan sensitivity atau DPI yang rendah, mungkin sekitar 400 sampai 800 ribu, mouse ini kurang bisa ngejar pergerakan gua gitu. Jadi kalau misalkan gua lagi flick dari satu titik ke titik yang tertentu, itu dia itu bisa kayak berhenti di tempat atau spin out atau bahkan bergeser ke arah yang nggak semestinya yang gua pakai. Cuman ya ini mungkin bakalan nggak terjadi kalau misalkan kalian menggunakan DPI atau sensitivity yang tinggi. Cuma menurut gua nggak make sense kalau di game FPS, karena ya kalau di game FPS itu biasanya membutuhkan akurasi yang biasanya baru bisa di achieve di sensitivity atau DPI yang rendah. Cuman kalau misalnya kalian mau pakai mouse ini untuk sekedar browsing atau mainin game-game yang ringan, ini performance-nya bisa dibilang udah sangat lebih dari cukup banget. Oke, jadi untuk kesimpulannya di harga 300.000, ya gue nggak bisa komplain banyak soal mouse ini, karena seperti yang udah gue bilang juga, kayaknya ini adalah salah satu mouse gaming wireless yang harganya paling murah. Dan untuk bisa memasukkan fitur wireless itu
ke sebuah mouse yang harganya bakal di 300 ribuan, kayaknya bakal ada beberapa pengorbanan atau sacrifice yang perlu dilakukan supaya bisa achieve di harga segini. Dan yang paling gue rasain itu adalah dari sisi mouse fitnya aja yang menurut gue tadi ketipisan yang bahkan tebelnya itu hampir sama kayak plastik yang di sampingnya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk sensornya gue pribadi nggak ada masalah selama kalian bukan FPS heavy atau kalian adalah seorang player yang casual aja. Ini overall nggak ada masalah. Untuk office apalagi ini udah lebih dari cukup banget. Dan dari sisi wireless performance cukup decent, sebenarnya sama aja kayak mouse-mouse gaming lokal yang sebelumnya pernah gue bahas juga. Dan baik lagi untuk harga 300 ribu gue nggak bisa komplain. Dan kayaknya memang untuk harga 300 ribu dari sisi fitur dan performa, kayaknya ini yang udah bisa paling mentok yang bisa dimasukin ke Sades Oculus ini. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Sades Oculus ini, dan itu pendapat gue kurang lebih seperti tadi. Seperti biasa, kasih tau gimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah, like dan share jika bermanfaat. Lalu follow semua sosial media kami di Facebook dan juga Instagram, lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga line open chat, semua linknya ada di deskripsi. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Kranita KD, sampai jumpa di video berikutnya.